Wanita itu menggunakan merma, kemudian sabun itu dibagi menjadi dua. Lalu mengambil pisau, gosokkan sabun, kemudian mengambil emas, dan ditempatkan di dalam, lalu masukkan setengah dari sabun. Dia memanaskan pisau, di ketinggian lilin. Dalam skenario kasus sabun, sabun sekarang lengkap, sangat bagus, karenanya 16 batang emas. Juga perhiasan, disembunyikan di dalam sabun. Menyembunyikan itu penting, tetapi tetap saja, emas akan dirilis. Ini adalah masalah besar. Keesokan harinya ada tentara, tiba-tiba terburu-buru untuk menemukan emas. Wanita itu berbohong bahwa dia telah memberikan segalanya pagi ini. Mereka tidak memiliki surat perintah sehingga emas hanya mengancam hidup Anda. Wanita itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya berbicara di sisi lain. Seorang asisten menyarankan itu. Dia akan pulang ke provinsi. Dia bisa membantu bos untuk menyembunyikannya, tetapi sedikit demi sedikit. Mereka membawa sabun keluar dari gerbang. Mereka dicegat oleh prajurit itu. Dia akan memeriksa peralatan terlebih dahulu. Semua barangnya. Ketika wanita itu mendengar, dia segera menyembunyikan sabun di belakang. Untuk tidak diperhatikan, dia hanya mendorong bos ke dalam. "Jangan ganggu aku lagi, masuklah sekarang. Mereka selamat kali ini." Tiba-tiba keponakan itu bertanya. Dia berkata apakah dia masih menyembunyikan sesuatu dari Tibayo. Ketika wanita itu mendengar, dia terkejut. Dia segera memindahkan bocah itu menjauh dari gerbang. Mengetahui bahwa ada ide keponakan yang akan dibebaskan, dia segera memutuskan kotak itu diberikan kepada keponakan. Kemudian sedikit demi sedikit, ini adalah kotak sabun. Kemudian pergi keluar dan mendekati penjaga lalu menunjukkan padanya. Dia tidak menemukan apapun dan itu akan segera berakhir. Kemudian anak itu juga akan pergi. Kapten tiba-tiba memotongnya. "Anda masih muda. Mengapa Anda membawa begitu banyak sabun?" Anak itu berkata, "Kata teman sekelasku. Aku anak orang kaya. Mereka tidak mau bermain denganku. Pada hari Minggu itu, sesuatu akan diadakan sepenuhnya dan kami akan pergi ke panti asuhan. Bantu mereka mencuci pakaian. Jadi saya membawa sabun, dan memikirkan wanita yang lewat. Komandan tersentuh olehnya. Komandan mematahkan sabun. Tapi itu kosong. Hal yang sama diikuti. Wanita yang ada di rumah tidak bahagia. Saat komandan mengambil yang ketiga, anak laki-laki itu berbicara. Di sini, seseorang tidak bisa mati karena pertumpahan darah. Apa yang kamu katakan? Anak laki-laki itu tersenyum mendengar apa yang dia katakan. Ibuku kenal seseorang di perkemahan. Mungkin dia bisa meminjamkanmu detektor. Jadi, Anda dapat menemukan semuanya di rumah. Ketika Pamander mendengarnya, dia hanya tertawa. Kau berbicara dengan baik. Itu sebabnya dia mengirimnya pergi. Itu sebabnya dia dibayarkan pergi. Anak itu membawa kotak itu pergi ke rel kereta terdekat. Dia mengeluarkan emasnya dari sabun, taruh di kotak lain, dan kemudian dikubur. Jangan meremehkannya, karena pada akhirnya kamu akan tahu bahwa itu lebih sulit. Pria itu berpura-pura menjadi aktor, kemudian pergi ke suatu acara. Dia mengguncang bahu pria itu, dan kemudian dia mengambil tiketnya dan menjalani pemeriksaan. Dan kemudian masuk ke dalam. Kemudian duduk di meja VIP. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kalung senilai $360. Dia mengeluarkan kamera. Kalung itu direkam. Kemudian data juga diunggah. Orang itu berpura-pura menjadi pelayan. Dan kemudian masuk ke sisi lain dan juga lolos pemeriksaan. Dan dia pergi ke kamar mandi. Penyamaran diambil. Masukkan pembuktian peralatan. Laptop dibawa keluar. Laptop terhubung ke server, kemudian mulai meretas di dalam sistem, dan dia menghapus informasi pendamping. Saatnya telah tiba. Pria itu memerintahkan pendamping untuk mengganggu di luar. Para pengunjuk rasa langsung diblokir. Orang-orang berdesak-desakan untuk bergegas masuk, tapi mereka dihentikan oleh polisi. Ketika staf melihat, kalung itu segera disembunyikan. Memasuki brankas lalu bergegas mengembalikannya ke brankas. Rekan telah mengikuti lokasi kalung itu. Dia mengganti pakaiannya. Ventilasi dibuka. Sudah siap. Tas itu diambil kemudian lepaskan detektor. Lokasi diikuti.
Untuk memastikan kalung itu ada di sisi lain, dia segera mengambil bor dari tas. Mengambil panggangan. Dia menggunakannya di dinding. Hanya beberapa detik, dindingnya rusak. Dia melewati lubang itu, dan masuk ke brankas. Dia menggunakan detektor. Untuk mengetahui lokasinya, dia memasukkan kartu itu di kunci pintu. Sehingga dia bisa membukanya dengan alat. Segera sukses. Pintu telah dibuka. Polisi juga sudah masuk. Mereka melihat ada lubang di dinding. Dan kalung itu hilang. Staf tercengang dan segera melapor ke polisi. FBI menutup semua pintu keluar dari hotel. Dan pendampingnya mengambil sedikit demi sedikit kalung itu. Dan pergi ke tempat parkir. Saudaranya yang mengemudi. Dia dijemput. Ketika mereka melewati penghalang. Tapi pria itu tidak berhenti. Bahkan membuat berantakan saat berada di dalam ruangan. Seorang pria berpura-pura menjadi pelayan. Sengaja menyiramkan sampahnya pada tamu. Dia segera memberi wanita itu sapu tangan. Aku di sebelahnya. Dan berbicara dengan wanita itu. Diam-diam melepas bom asap dari sepatu. Ketika keluar, ia pergi di antara orang-orang dan kemudian mengeluarkan asap yang memenuhi ruangan. Ada keributan di ruangan itu. Semua orang panik dan pergi. Hanya pria yang tetap duduk ketika wanita itu keluar. Dia akan pergi ketika staf memperhatikan. Itu kalungnya. Itu senilai 480 M hilang. Setelah itu mereka bertemu. Mereka memiliki sedikit demi sedikit manik-manik 84 miliar. Lalu pergi.